amarahnya, bro. Ya, amarahnya itu meledak-ledak menanti-nantikan akhir zaman. Di akhir zaman nanti, amarahnya itu yang dia tahan-tahan mengerang itu, dia lampiaskan ke bawah manusia. Dia buang manusia yang tidak taat, yang tidak percaya kepadanya ke dalam neraka. Nah, itu. Jadi gini ya, kita bahas tahan amarahnya, bro. Ya, amarahnya itu meledak-ledak menanti-nantikan akhir zaman. Di akhir zaman nanti, amarahnya itu yang dia tahan-tahan mengerang itu, dia lampiaskan ke bawah manusia. Dia buang manusia yang tidak taat, yang tidak percaya kepadanya ke dalam neraka. Nah, itu sudah tidak diganggu gugat itu, Herdi. Ya. Dan figuratif mana ini? Saya kasih lihat kamu yang kamu harus jelaskan ya. Figuratif mana ini yang kamu maksud ini kayak gini nih. Nih, lihat ini. Tuhanmu mengendarai kerub. Ini mungkin kalau di dunia ini kayak Gojek ini, kerub ini. Tuhan apa perlu naik kerub? Perlu naik Gojek enggak Tuhan? Perlu kendaraan tidak? Lalu terbang. Nah, ini tunggangan Tuhan ini untuk terbang dia. Iya kan? Tampak di atas sayap angin. Ya. Gini, saya lihatkan lagi yang lain ya. Ini juga hal yang aneh nih. Tuhan menahan hati nih. Dia tahan hatinya gitu. Kenapa Tuhan harus menahan hatinya? Apakah ada yang bisa menahan hati Tuhan gitu? Gimana RD? Jadi hal yang sudah jelas, bahkan tunjukkan saya ayat di dalam Bible yang mengatakan bahwa Tuhanmu itu tidak serupa dengan makhluk. Lah kalau seperti ini dengan penjelasanmu barusan bahwa Tuhanmu bisa mati, berarti ini bukan figuratif ini, Herdi. Berarti memang betul-betul Tuhanmu bisa membisu. Karena Tuhanmu bisa melakukan apa yang manusia lakukan kan? Iya kan? Berarti Tuhanmu bisa membisu, bisa mengerang dia. Bisa mengerang. Mengerangnya seperti apa? Seperti perempuan yang melahirkan. Iya kan? Bisa kan? Tuhan kamu kan bisa segala-galanya. Bisa mengah-mengah. Tahu nggak mengah-mengah itu kayak mana? Bisa mengah-mengah itu Tuhanmu. Bisa megap-megap. Tahu nggak Tuhanmu kayak gimana megap-megap itu? Jadi hal yang jelas di dalam Islam dikatakan figuratif karena ada ayat. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tuhan bersuit, memanggil. Nggak usah kamu tafsirkan, udah nggak usah kamu anggap ini figuratif. Dia bisa bersiul, mati aja bisa. Kalau cuma bersiul apa susahnya? Iya kan? Apa susahnya bersiul? Coba lihat lagi. Melengking. Nah, ini. Ya. Mengaum. Kayak singa dia. Ya, Tuhanmu mengaum. Iya kan? Kalau kita pakai standar figuratif itu. Gitu. Cuman yang saya sayangkan, Herdi ya. Yang saya sayangkan sekali adalah itu kamu meruntuhkan seluruh sejarah gereja. Bapak-bapak gereja, Ignatius, Tertullianus, Origen, Eusebius. Sebutkan semua bapak-bapak gereja itu. Tidak ada satupun. Kayaknya ini pemahaman yang paling bidat yang pernah saya dengar ini dari seorang Kristen bahwa Tuhan itu mati. Gempar satu dunia ini. Bahwa Tuhan bisa mati. Saya kalau datang jalan-jalan ke wihara, saya tanya mereka, percaya tidak Tuhan itu mati? Nggak ada. Anak kecil aja kita panggil, nak, Tuhan bisa mati tidak? Tidak bisa. Tapi anaknya Herdi mungkin bakal bilang Tuhannya mati. Jangan bawa ke sekolah Herdi itu. Nanti kamu ajari anak kamu, nak, bapak kasih tahu ini, jangan kasih tahu guru ya. Begitu harusnya. Karena kapan kamu beritahu guru, bisa jadi headline news. Iya gitu. Jadi kalau bicara tentang makna figuratif, ya, makna figuratif itu makna yang memang harus difahami itu sebagai figuratif. Kalau dia maknanya nyata, maknanya nyata. Herdi ditanya, bagaimana yang nyata? Ya tadi itu yang nyata itu bahwa Rasulullah tertidur. Ntar saya tutup pintu dulu. Dia agak ribut. Hujan. Oke. Ya seperti itu tadi Rasulullah itu kan fi manamihi, dalam tidurnya Rasulullah kemudian dikasih ru'ya ya, ru'ya penglihatan. Ya itu hal-hal yang ini, tapi ketika menyangkut tentang Allah itu sudah masuk figuratif. Tidak sampai kami itu takut Allah kami itu dikatakan mati, takut kami Allah itu diserupakan dengan makhluk, takut kami jadikan Allah itu, karena Allah itu maha suci, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah itu maha suci lagi maha tinggi gitu.
yang kamu lakukan itu kamu merendahkan Tuhan serendah-rendahnya. Itu tidak merendah lagi. Tuhan tidak turun ke dunia mengambil bentuk daging, merendah, disalib. Tidak. Kamu jatuhkan dia sampai kepada mati. Ya, berarti masih Melkisedek masih lebih hebat daripada Tuhan. Tidak berawal, tidak punya akhiran. Tuhan kamu ketika mati berakhir dia. Finish. You're dead. Immortality. Berarti tidak immortal lagi, dia mortal, udah mati udah. Kayak di Mortal Kombat. Finish him. Dan yang bunuh siapa? Iya, oke. Pasukan Romawi. Oke, Bang Erdi, Oke. lanjut. Jadi ini yang saya sesalkan kalau diskusi dengan Alwan. Dia nggak menjawab apa-apa tapi lari ke sana kemari. Oke. Saya aja yang tahu ya. Ini. Oh. Oke. Alwan bawa ke sana tentang bersiul. Bersiul itu kan dibahasakan Tuhan itu gembala. Seorang gembala bersiul. Ya. Ya bersiul artinya memanggil. Jadi masa bro nggak paham? Alegorinya di situ, seorang gembala bersiul untuk memanggil kawanan domba. Jadi artinya bersiul di situ memanggil, karena Tuhan kami itu gembala yang baik. Gembala yang baik adalah memberikan nyawanya bagi domba-dombanya supaya domba-dombanya selamat. Bukan ya mengorbankan nyawa kambing-kambingnya supaya nyawa sang gembala itu terselamatkan. Itu gembala yang buruk. Oke, mungkin Alwan nggak ngerti apa yang saya maksud. Oke, tentang kerubim, ya, Alwan ini nggak baca di dalam Qur'annya ya. Nih, di dalam surah ya Al-Haqqah ayat 17. Para malaikat berada di berbagai penjuru langit. Pada hari itu 8 malaikat menjunjung arsy singgasana Tuhanmu di atas kepala mereka. Kalau di dalam kitab Fathul Majid itu di atas kepala mereka. Jadi arsy tempat Allah duduk itu dijunjung oleh 8 malaikat. Ini. Nah, kita lihat tafsirnya dari Ibnu Katsir. Nah, ini kitab Ibnu Katsir. Kalau muslimnya pengen tahu ini namanya Ibnu Katsir Huru-hara Hari Kiamat. Oke, kita baca di sini ya. Saya harap saya dapat waktu lebih karena saya bawa data ya, bukan seperti Alwan ya, nggak bawa data. Saya dapat bonus 2 menit ya host ya. Halaman 199. Saya kasih lihat Terdi, jangan begitulah. Lanjut. Aduh. 99. Oke, 1. Oke. 199. Jauh ya. Oke. 197 99 udah ketemu. Besarin dulu ya. Oke. Allah ini tentang di akhir zaman ya. Nah. Allah berfirman, matilah Jibril dan Mikail. Allah berfirman, matilah Jibril dan Mikail. Terus Allah menjadikan arsy. Nah, tempat duduknya Allah ini. Menjadikan arsy pandai berbicara. Arsy berkata, ya Tuhanku, ya Allahku, benarkah Jibril dan Mikail itu mati? Allah menjawab, diam kamu. Arsy kena labrak dari Allah. Diam kamu. Kata Allah, sesungguhnya aku telah menetapkan kematian atas siapapun atas di bawah arsiku. Ya. Oke, arsy ini ya. Arsy ini matilah malaikat pembawa arsy. Dan mereka pun mati. Jadi arsy ini tempat duduknya Allah yang kamu bahasakan kerubim tadi, ya. Tuhan bertata di atas kerubim. Memang apa? Apa yang salah, bro? Di dalam Qur'anmu juga demikian. Nah, contoh Muhammad Ruya ya. Kayaknya Alwan tidak tahu apa itu ruya. Ruya itu melihat dengan mata kepala. Ya, gini. Bentar. Di dalam kitab Al-Arsy ya. Kitab Al-Arsy halaman 609 sampai 610. Nah, nih di sini ya. Ini kitab Al-Arsy ya. Nah, di Muhammad ditanya, awalnya ditanya begini nih. Dari Abdullah bin Abu Salamah bahwa Ibnu Umar mengirim utusan kepada Ibnu Abbas untuk menanyakan kepadanya
Apakah Muhammad pernah melihat robnya? Melihat robnya. Maka Ibnu Abbas mengirim utusan kepadanya untuk menyampaikan iya. Ya katanya pernah melihat robnya Allah. Lalu Ibnu Umar mengirim utusan kepadanya, bagaimana Muhammad melihat Allah? Ibnu Abbas berkata, Muhammad melihat Allah di atas kursi dari emas, dipangku oleh 4 orang malaikat. Nah di sini 4 orang, kalau di Quran 8. Jadi Allah duduk di atas kursi dari emas, Allah duduk di atas kursi dari emas, dipangku oleh 4 orang malaikat. Nah ini kitabnya dari sini ya, biar muslimnya juga tahu ya. Kita edukasi aja ya, kita belajar sama-sama. Di sini kitabnya, kitab Al-Arsy. Jadi Alwan, kalau Tuhan itu bertata di atas kerub, apa masalahnya? Allah juga demikian. Ya kan, kamu mempertanyakan sesuatu yang tidak kamu pahami di dalam Quranmu. Ini Quran, Allah Ya, arsinya oke. ditenteng Habis, oleh Bang 8 Edi. orang malaikat. Oh, Habis doib. Bang Erdi. Oke, Habis bukan doif. tapi itu memang doif tadi itu. Oke. Ya. Pas sebentar saya tampilkan data. Saya tidak akan jalankan waktu saya. Saya tidak akan minta penambahan data karena itu sudah kesepakatan kita ya. Silakan dijalankan waktunya. Oke, baik. Ya. Yang pertama itu masih tercakup ya. Jadi semua masih lingkup ini tentang ketuhanan lah bisa kita. Jadi masih satu topik. Kalau misalnya tadi dikatakan bahwa Allah arsnya demikian lalu dikatakan Quran itu jelas-jelas bohong kan, kalian nonton semua itu didapat dari huru hara hari kiamat dari Ibnu Katsir gitu. Jangankan buku huru hara kiamat ya, tafsirnya Ibnu Katsir aja banyak hadis dhaif di dalamnya. Banyak hadis dhaif. Kemarin kan yang kita bahas Nur Muhammad juga saya katakan dhaif. Di room kamu saya tunjukkan kalau sahih sahih, kalau dhaif dhaif. Ya. Dan perkara hari-hari kiamat itu memang banyak hadis-hadis dhaif khususnya yang menjelaskan tentang huru hara hari kiamat. Ya. Banyak hadis-hadis dhaif seputar itu. Kenapa? Dalam Al-Qur'an ya, Allah katakan wa ma utitum minal ilma illa qalila. Hal-hal gaib itu kita diberikan ilmu tentang itu sedikit sekali. Ada buku bagus namanya itu Al-Bustanul Jannah, Al-Bustan Firdaus kalau nggak salah. Tentang taman-taman surga gitu. Itu buku banyak tersebar. Dan buku-buku itu Herdi bukan satu itu. Kalau kamu cuma kasih lihat ke saya satu gitu. Ribuan. Apakah itu buku itu kita bisa pastikan benar? Tidak. Dijadikan referensi, iya. Tapi kalau sudah masuk di tataran teknis, itu kita akan periksa. Seperti yang saya tunjukkan di komal kamu kemarin. Sahih-sahih, nggak pakai baper-baper. Mana ada sahih kita doifkan. Karena indahnya Islam itu ya, semua jelas bisa kita cross check, akademik. Ini dhaif, alasannya ini, ada rijal, ada perawinya begini, begitu. Bukan main tebak-tebakan jambu kayak gitu, tidak ada. Nah, sekarang kalau kita misalnya merujuk kepada Tuhan sebenarnya ya, kalau masalah arsy itu kan masalah gaib. Saya nggak mau masuk ke situ gitu. Itu terlalu jauh kita masuk ke ranah itu. Sebentar. Sebenarnya kalau masalah itu saya pikir clear ya, itu figuratif lah. Kalau kamu mau paksa tentang Allah punya tangan, itu berarti tangan Allah. Saya katakan tidak kayak kamu yang sampai mengatakan Tuhan mati. Jadi kalau Yesus misalnya netek, berarti Tuhan netek. Iya kan? Kalau Yesus dipukul, dicambuk, Yesus nangis, berarti itu Tuhan melakukan itu semua dan kamu tidak merasa malu. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Tidak berani saya. Justru terhitung itu kan berusaha untuk mereka mensifatkan Tuhan seperti itu dan kamu seberaninya gitu. Terima kasih untuk Korintusnya ya. Nah, perhatikan ini. Nah ini yang harus kamu telisik dari Tuhan yang memerintahkan yang masuk akal nggak seperti itu. Berfirmanlah Tuhan, seperti hambaku Yesaya, berjalan telanjang dan tidak berkasut 3 tahun. Ya, jadi diperintahkan Yesaya untuk berjalan telanjang 3 tahun. Lamanya sebagai tanda dan alamat terhadap Mesir dan terhadap Utopia. Ini yang harus Anda kritisi, kayak gini yang kritisi ini di Bible kamu gitu loh. Tuhan menyuruh Yesaya berjalan telanjang 3 tahun. Tidak pakai sendal pula. Untuk apa? Ini yang kamu harus jelaskan. Kamu cari figuratif kiri kanan, ini yang harus
harus kamu jelaskan. Ngapain Tuhan perintahkan orang berjalan 3 tahun loh. Bukan sehari 2 hari, Herdi. Ini kamu kalau dikasih gini nih, sehari aja nggak kuat ini. 3 tahun. Dan Yesaya menolak. Tidak. Jadi pergilah, mana tadi? Ya, jadi pergilah Yesaya 3 tahun lamanya. Ini karena perintah Tuhan ini. Pergilah dan bukalah kain tabung dan pinggangmu dan tanggalkanlah kasut dari kakimu. Ia pun berbuat demikian, maka berjalanlah ia telanjang dan tidak berkasut. Ini kritik ini yang harus kamu kedepankan gitu loh. Kok bisa-bisanya Tuhan suruh orang telanjang, ya, tidak berkasut pula kemana-mana gitu. Ini kamu nggak kritis yang kayak gini. Kalau masalah Tuhan itu gaib, transenden, nggak sampai kita. Nggak sampai. Sekarang langsung saja ini kepada perintah-perintah Tuhan kayak gini nih. Bagaimana kamu menjelaskan Yesaya itu disuruh telanjang? Bagaimana penjelasan kamu? Saya kepingin sekali dengar. Apa alasan Tuhan sampai Yesaya harus telanjang? Apa alasan ini yang saya mau dengar? Terus kenapa harus nggak pakai sendal gitu loh? Kalau telanjang pakai sendal kan lumayan lah, nggak kakinya nggak panas kan? Ayo silakan. Lari kemana-mana, bro. Oke, layarnya kawan. Ya, oke. Yesaya adalah nabi. Tuhan menyuruh Yesaya berjalan telanjang. Telanjang apa sih yang dimaksud? Apakah telanjang bugil? Ya, telanjang dalam artian Yesaya menanggalkan kenabian, ya, tidak mengutamakan kenabian. Seperti Daud, ya. Daud itu menari-nari telanjang. Nah, tetapi bukan telanjang bugil, telanjang tidak menggunakan jubah kebesarannya sebagai raja. Nah, begitu juga Yesaya. Jadi seorang nabi itu kan ada aturannya di dalam Alkitab. Itu tidak boleh melakukan hal begini. Nah, Tuhan menyuruh dia telanjang, menanggalkan hal-hal demikian. Itu maksud di situ. Jadi bisa dijelaskan, bro. Itu terlalu remeh, ya. Cari yang lain. Nah, saya masuk lagi ke dalam apa yang Alwan tadi bawakan, ya, tentang Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Allah Subhanahu Wa Taala di dalam huru hara hari kiamat katanya itu palsu, doif, bro. Kamu dapat dari mana? Dapat bisikan, ya. Ini tafsir Ibnu Katsir. Kamu harus punya kajian, jangan seenaknya saja, bro, teriak doif kayak muslim awam. Jadi saya itu sangat sering debat dengan kawan-kawan muslim awam. Kalau tidak sesuai dengan akal sehat, dengan moralitas, dengan adab, mereka langsung bereaksi. Akal sehatnya, otak mereka langsung bereaksi, doif, palsu, maudu. Jangan kayak mereka, harus ada kajiannya. Mana kajianmu? Jangan langsung teriak, doif, mana kajiannya? Begitu kawan, ya. Jadi di akhir zaman Allah Subhanahu Wa Taala itu membunuh arsi tempat Allah duduk. Tempat Allah duduk itu dibunuh juga. Jibril juga dibunuh. Malaikat maut dibunuh, ya. Bro harus baca di dalam Quran. Di hari kiamat kelak semua binasa, hanya wajah Allah yang tersisa. Itu rujukannya tafsir ini. Masa harus saya sih ngajarin, bro? Gak enak lah gini. Lalu tentang kisah-kisah Allah Muhammad melihat ruyah. Ruyah itu melihat dengan mata kepala. Oke, coba kita tanya Mbak Google, ya, apa itu ruyah? Ruyah secara hurufiah berarti melihat. Yang paling umum adalah melihat dengan mata kepala. Nah, itu ruyah. Nah, sekarang kita konfirmasi kepada praktisi muslimnya. Ada enggak? Nah, nih. Saya punya bukunya dari ini. Dr. Umar Sulaiman Al-Asikor. Nah, kisah-kisah gaib dalam hadis doif. Ya, jadi kisah-kisah gaib dalam hadis doif. Ya, kata kawanku, kalau tertulis sahih itu baca doif. Kalau tertulis doif baca maudu. Kayak begitu. Dia ngajarin saya. Oke, gini. Di sini di halaman ini, ya. Oke. Halamannya 123. Nah, pada hari kiamat orang-orang mukmin melihat robnya dan di dalam surga dengan mata kepala. Nah, ruya kan? Dengan mata kepala dengan jelas dan tidak ada bahaya ketika melihatnya. Oke, jadi ruyah, melihat dengan mata kepala. Nah, ini juga dikuatkan oleh Muhammad di dalam hadis. Contoh, hadis doif Bukhari nomor 6859. Oke. Nah, bunyinya
Tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun melainkan telah mengingatkan kaum terhadap si buta dari sebelah. Kamu disuruh bersikir. Ingatlah, bersikirlah bahwa Dajjal adalah buta sebelah, sedang Allah Subhanahu wa taala tidak buta sebelah. Ingat, Allah disamakan dengan Dajjal oleh Muhammad. Ingat, bersikirlah wahai umat Islam, Dajjal adalah buta sebelah. Bersikirlah, Allah tidak buta sebelah. Tertulis di antara kedua matanya kafir. Allah tidak bermata juling, Dajjal bermata juling. Di mana? Di sini. Nah, jadi ini bukan lagi figuratif, bro. Keterlaluan kalau kamu masih menganggap ini figuratif. Ciri fisik Sunan, bukan Sunan. Musnad Ahmad 11.566. Ya. Nih. Tidak seorang pun nabi diutus kecuali dia telah meninggalkan umatnya akan Dajjal sang pendusta yang bermata juling. Ketahuilah sesungguhnya Dajjal itu adalah seorang. Dajjal itu adalah seorang yang juling, bermata juling. Sedang Allah Subhanahu wa taala tidak juling. Jadi Allah tidak juling. Tertulis di antara kedua matanya kafir. Jadi figuratif apa yang kamu bisa jelaskan dengan perbandingan yang dinyatakan oleh Muhammad bahwa Allah dengan Dajjal itu bedanya di mata, ya, di mata dan tapi di sini hanya kriteria mata ya. Selebihnya sama. Nah, waduh habis waktunya. Oke, lanjut. Baik. Yang pertama tentang ru'ya dulu ya. Kalau saya ini kebetulan di Muhammadiyah, kita kalau mengartikan ru'ya itu kita paham. Ru'ya itu tidak selalu hanya dengan pandangan mata. Bisa di googling itu, gampang sekali itu. Googling aja tentang ru'ya itu tidak selalu dengan mata ya, ru'ya itu. Kemudian beberapa hadis yang ditunjukkan itu ada yang sahih. Ada yang dhaif. Bukan dhaif kami sahihkan, kami dhaifkan. Kok baper-baper, giliran begitu dia bawakan hadis dhaif terus ternyata dhaif, dia nggak mau terima gitu loh. Lah kalau dhaif mau gimana? Kalau dhaif kita katakan dhaif, palsu ya palsu. Nah, hadis yang termaktub dalam kitab-kitab ya, seperti Huru-hara atau Kiamat itu banyak sekali di dalamnya hadis dhaif. Tidak hanya itu, saya ulangi lagi nih kedua kali. Dalam kitab tafsir, Jalalain, At-Tabari, Ibnu Katsir dan segala macam buku tafsir ada di situ kisah-kisah Israiliyat, itu kita tidak terima, dan juga ada kisah-kisah hadis-hadis yang dhaif maudhu'ah. Itu narasi yang kita sudah ulang-ulang kali kita fahamkan kepada saudara-saudara kita ini, si Herdi ini. Kalau misal ditanya tentang apa dasarnya, nah ini ada dasarnya, bukan cuma sekedar mendoifkan ya. Saya kasih lihatkan satu kitab gini. Sebentar. Aduh, ini makan waktu saya. Ini aja, Tahdzibut Tahdzib ya. Ada Tahdzibut Tahdzib, ada Tahdzibul Kamal. Ya. Herdi tidak akan tahu itu nama-nama kitab-kitab yang saya sebutkan itu. Itu ilmu yang dipakai untuk melihat dia. Bukankah di depan matamu Herdi kemarin saya tunjukkan itu? Coba mana, nomor berapa hadisnya Herdi? Saya bukakan. Oh iya benar, sahih. Saya sahihkan kan? Kok tuduh saya dhaif, sahih? Jangan bermain sarkasme kayak gitu, nggak masuk. Nah, sekarang kita masuk kepada poin yang sejatinya, karena kita berbicara tentang hal-hal transenden, tentang bagaimana Allah ya, itu betul-betul harus kita lihat dia bukan seperti makhluk dan tidak akan seperti makhluk. Ingat, siapa di sini yang mengakui Tuhannya mati? Siapa? Kamu kan? Bukan saya kan? Untuk apa kamu figuratifkan lagi yang bersiul-siul itu? Untuk apa? Gitu. Nah, saya kasih contoh ini yang kalau kamu mau yang harus dipertanyakan ya. Saya nggak tahu bagaimana dia menganggap Yesaya itu 3 tahun berjalan. Itu apa? Figuratif. Iya kan? Jauh sekali itu. Bukankah Yesaya, kalau itu figuratif, pertanyaannya kenapa Yesaya melakukan itu? Kenapa tidak di figuratif di ayat yang 19-nya, ayat 20-nya juga figuratif? Kalau figuratif, kenapa? Ngapain coba Yesaya melakukan itu? Dan 3 tahun akhirnya Yesaya bertelanjang. Nah, ini lagi kamu jelaskan ini yang dilakukan Tuhan ini. Ini paling sering ini. Ketika Elisa ke Betel, ya, dan dia mendaki, begitu sampai di Betel, anak-anak itu kemudian melihat dia dan dipanggillah Elisa itu sebagai botak-botak.
Ini saya nggak tahu ini kok dia memaknai figuratif lagi apa tidak ini. Anak-anak dipanggil botak-botak dan kita lanjut ke 24. Lalu berpalinglah ia ke belakang dan ketika ia melihat mereka dikutuknya lah. Maka keluarlah 2 ekor beruang. Ini yang Tuhanmu ini yang harus dipertanyakan ini. Elisa nggak ngomong apa-apa. Elisa diteriakin botak, Elisa nggak bela diri, nggak merasa tersinggung. Yang tersinggung Tuhan ini. Tuhan tersinggung. Apa yang dia lakukan karena tersinggung Elisa dibilang botak? Dia bawa 2 ekor beruang dari hutan. Ini beruang dihipnotis mungkin ini. 2 ekor beruang ini dihipnotis sama Tuhan. Untuk apa? Mencabik-cabik 42 orang anak. Ini sahih ini ya. Bukan doif ya. 42 orang anak. Nah kamu terangkan ini. Ini figuratif Alwan. Ini 2 ekor beruang itu maksudnya 2 ini. Ya. Ini mencabik-cabik 40. Ngapain Tuhan ngurusin orang anak-anak yang kecil? Kan anak-anak itu kalau salah juga namanya anak-anak. Ya. Kenapa anak bebek itu loncat-loncat? Kelinci loncat-loncat. Ya namanya anak-anak. Dia suka loncat-loncat. Kenapa anak-anak suka ngejek-ngejek? Namanya anak-anak. Ngapain Tuhan kirim 2 ekor beruang dari hutan untuk mencabik mereka itu? Sampai modar mereka ini. Ini Herdi yang harus kamu kritis terhadap tulisan gitu loh. Sebelum kamu lompat ke Quran yang menerangkan tangan Allah lah, jari Allah lah. Itu figuratif, ya. Titik. Ini nih. Nih tugasmu ini. Terangkan ini. Ngapain Tuhan tersinggung amat hanya gara-gara dibilang botak si Elisa. Oke. Oke. Alwan sudah kemana-mana, tapi nggak pernah menjawab secara tegas apa yang saya bawakan. Dari tadi saya sudah bawa data ya bro. Oke. Harusnya gini kawanku. Ya, kamu membawakan tadi tentang Yesaya. Sudah saya jelaskan. Contohnya seperti Daud dikisahkan menari-nari dalam keadaan telanjang. Ketelanjangan Daud itu tidak ada jubahnya, jubah kerajaannya, jubah kebesaran. Ketelanjangan Yesaya, di situ dia menanggalkan tentang jubahnya, tentang kenabiannya. Ya, dia menjadi rakyat biasa seperti orang Israel, lumrahnya. Syarat-syaratnya tentang kenabian atau pantangan dengan kenabian ditanggalkan. Itu dimaksud ketelanjangan. Masa nggak ngerti sih? Oke. Jadi yang dibawakan oleh Alwan dari tadi, ya tentang kitab Ruyah, tentang Ruyah. Ruyah itu nggak ada makna lain. Tidak mungkin itu madu berarti juga racun. Ya. Kalau ada madu yang berarti racun, ya, kalau ada pengajaran madu itu berarti racun, itu pembodohan publik. Ya, di dalam kitab ini jelas bahwa, ya, di dalam kitab Ibnu Katsir ini, Alwan saya harap nanti kalau di waktu kamu bisa menjelaskan doifnya ada mana? Ada atau bukan hanya dengan kamu menyatakan dengan mulutmu, karena isinya tidak sesuai akhlak atau tidak sesuai moral atau tidak sesuai akal, lalu kamu langsung teriak doif, gak ada kajiannya. Jadi bisa saja kamu nanti suatu hari kedapatan di dalam Quran tidak sesuai akhlak dan moralmu, kamu akan teriak doif tentang Qurannya, begitu. Nah itu kan logika yang harus kamu bangun Alwan, ya. Bukan hanya teriak-teriak begitu, harus ada kajiannya. Kalau you mau maju dalam debat akademis harus begitu bro. Jangan hanya teriak-teriak doif, gak ada kajiannya, ya. Saya harap Anda bisa memahami itu. Lalu tentang apa yang dibahasakan di dalam hadis ya. Jadi di sini kan Muhammad membandingkan Allah dengan Dajjal. Kalian disuruh bersikir loh. Nah, ini hadis doif ya. Hadis doif Bukhari nomor 6859. Saya sudah mendahului kamu sebelum kamu mengatakan doif. Saya katakan doif dulu. Hadis doif Bukhari 6859. Nah, oke, jadi you disuruh bersikir. Ingatlah bahwa Dajjal adalah buta sebelah. Kalau you mengatakan Allah tidak buta sebelah, otomatis ini figuratif juga. Berarti Dajjal itu tidak buta sebelah, begitu. Itu konsekuensi logis. Jadi karena di sini adalah perbandingan Dajjal benar-benar buta sebelah, maka Allah tidak buta sebelah. Begitu. Jadi bukan lagi figuratif. Di sini Dajjal bermata juling, benar keadaannya. Dajjal bermata juling, maka Allah tidak bermata juling. Karena ini dibandingkan.
Jadi begitu cara memahaminya, kawan. Kamu bukan Dajjal ini literal, lalu Allah itu figuratif. Wah, itu mah pembodohan namanya, kawan. Jadi mau mengedukasi bukan dengan cara mengelabui. Mengedukasi itu menyatakan sebenar-benarnya apa maksudnya, bukan standar janda, ya. Kamu dari tadi standar janda, kawan. Oke. Apa yang mau dibahas tentang Tuhan mati? Tadi saya sudah mengatakan, menjelaskan. Kristus mati, Tuhan mati. Apa yang salah? Nah, oke, nanti kamu bertanya, lalu siapa yang menjaga alam semesta? Ya, mati itu kan roh keluar dari tubuhnya. Ya, roh itu keluar dari tubuhnya. Itu mati. Lah, rohnya masih ada, tidak berkurang. Ya kan? Nah, itu jadi kawan-kawan Tritunggal akut yang mungkin tidak paham tentang Tuhan mati, ya belajarlah baca-baca Alkitab dengan kawan-kawan muslim, ya. Karena itu adalah suatu penggenapan yang Tuhan nyatakan bahwa dia akan datang di dalam bait, ya. Dia menyatakan dirinya bahwa dia akan datang dalam bait dan dia akan menjadi Allah bagi orang-orang yang percaya dan dia akan menjadi bapa bagi orang-orang yang percaya. Ya, kalau ada yang muslim gak mau jadi anaknya Tuhan, ya nggak masalah, ya kan? Karena Ayu berarti memposisikan diri sebagai hamba. Tetapi di dalam kekristenan, Yesus berkata tegas, Wahyu 21 ayat 7, barang siapa menang, ia akan menjadi anakku. Dan ya aku akan menjadi Allahnya. Kita baca ya, biar kawan-kawan juga bisa ini ya. Waktu saya, kurang dikit ya. Wahyu, saya harap Alwan itu Gua tambahin bisa, nanti. bukan, nggak apa-apa. Bang Erdi. Nggak apa-apa, Alwan nanti bisa Ya, buktikan. soalnya di bawah. Ibnu Katsir sebentar. Ya, lanjut. Bisa buktikan Ibnu Katsir itu doif dengan kajiannya, bukan hanya dengan asumsi, ya. Firmannya lagi kepadaku, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Itulah Tuhan di dalam kekristenan, ya, memposisikan dia sebagai Bapa karena kedekatan. Dia tidak ingin manusia itu terpisah atau jauh atau ada jarak, tetapi antar hubungan bapa dan anak, seperti itu. Itu kasihnya. Ya, Kenapa, oke, bro? thank you. Kenapa, bro? Kenapa, bro? Buat Ada Baik, apa? ya. Enggak, yang di bawah katanya saya curang, Bang Erdi. Nih gua kasih nih, Bang Erdi mau saya tambahin lagi 1 jam. Iya, waktu Kalau saya Bang Erdi cepat mau, saya berlalu. Ya, itu perasaan Herdi aja. Saya juga 5 perasaan. menit dari tadi. Oh, Ya, iya, oke, iya, saya lanjut. Nggak Sekarang apa-apa. saya ya. Jalankan waktu saya duluan lah, biar ini nggak dibilang ini. Nanti ya, jalankan aja waktu dulu. Ya, oke. Bentar. Nah, jadi kalau bicara dari Herdi, saya coba simak penjelasan saya tentang makna hadis dhaif. Bahwa saya tidak katakan, kamu tadi tidak tunjukkan itu hadis riwayat apa. Ya, kamu nanti sebentar saya akan tunjukkan buku dan itu berbahasa Arab. Kajian kami itu Herdi, itu kalau membahas yang kamu mintakan bagaimana menjelaskan hadis ini dhaif apa tidak, ada kajiannya. Ini saya tunjukkan bukunya bentar terakhir. Kalau yang tadi kamu tunjukkan itu bahwa orang nanti akan berjumpa dengan Allah, kemudian mengharapkan wajah Allah, itu sahih itu, dan itu figuratif maknanya. Atau yang tentang Dajjal tadi itu sahih itu. Yang dhaif itu yang ada di huru hara tadi, yang arsy itu kan coba, makanya saya minta itu nanti ditunjukkan nomor berapa, hadis berapa, riwayatnya siapa. Ini hadis itu ada hampir ratusan ribu. Yang sahih itu kita sahihkan, yang dhaif itu kita dhaifkan, ya. Tapi kamu berputar dari figuratif itu, memaksakan seolah-olah Tuhan kami itu seperti Tuhanmu gitu. Kalau Tuhanmu yang mati, Tuhanmu aja gitu loh. Kalau Tuhanmu seperti makhluk, Tuhanmu aja, jangan kami. Kami memaknai itu sebagai figuratif. Bahwa tangan, Allah punya tangan, iya. Misalnya ditafsirkan terlihat begitu. Tapi ditakwilkan bahwa itu bukan tangan sebagaimana tangan yang difahami orang. Biasa dimaknai sebagai kekuasaan. Iya kan? Dan lain-lain. Tadi kamu nggak jelasin itu, padahal menarik. Saya bawa Yesaya, kamu nggak terima. Saya bawa cerita botak-botak itu. Karena itu contoh yang bagus menunjukkan bagaimana sikap Tuhan sebenarnya. Keadilan Tuhan misalnya. Ketimbang bicara hal-hal yang figuratif yang kita bisa berdebat. Karena itu seperti lukisan abstrak. Kita yang real saja. Yang tadi itu loh. Gara-gara anak-anak bilang botak, Tuhan harus. Itu kan Yesus juga kan itu yang melakukan itu. Tuh Yesus marah lalu mencabik-cabik, menyuruh beruang mencabik-cabik. Lah Elisanya aja kalem.
Elisa aja santai. Tuhan yang marah kan gimana? Perintah-perintah kayak gitu yang harus kita kritisi ya di. Sama kayak gini nih. Mana ini ya? Aduh, ayo saya lihatkan kitabnya aja dulu lah. Sabar ya. Ini saya buka, tutup lagi. Tolong izin bisa dianu nggak? Waktu saya di pause dulu dikit. JB aja lah. Ya udah jalankan lagi lah. JB Gak enak tadi. saya. Mana tadi itu? Oke. Ya jalankan aja lagi sudah. Lewati ya. Nah ini nih, saya perlihatkan kitab ini. Nanti di sesi berikutnya aja. Ini nih, ini. Ini cara ini, kaidah ini. Tahdzibul kamal fi asma'ir rijal. Ngerti nggak Herdi? Kalau saya bahas sampai ke sini, saya ini merendahkan diri loh. Saya ini merendahkan diri untuk Herdi, bahas terjemahan-terjemahan gitu loh. Karena dia mampunya cuma segitu. Masa upaya saya merendahkan diri itu tidak kamu hargai, Herdi? Kamu harus mau masuk ke ranah sini, ayo, mau dijelasin. Mau dijelasin sampai ke sini-sini. Ini. Ini. Tahu apa kamu soal begini? Tahu apa kamu soal begini? Ini cara kita melihat ya, kayak gini ini. Kita harus lihat. Ini kayak ini. Nih. Dia riwayat dari mana ini? Rawa anhu. Bacanya aja kamu nggak bisa gitu loh. Ini apa itu alwan kayak burung-burung gambarnya? Masa saya harus terangin ke Herdi kayak gini. Jadi kalau bicara itu terima aja gitu. Kalau memang nggak tahu ya sudah terima aja. Ya. Gitu. Nah, sekarang kita bicara itu yang konkret-konkret tadi. Ya, sambil saya masih ada waktu saya carikan nih. Tuhan menyuruh untuk misalnya cari pelacur, ya. Nah. Mana dia? Mana? Ini. Ini. Hosea 31. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina. Nah ini kamu harus kritik ini. Yesus menyuruh orang untuk mencintai perempuan yang suka bersundal dan berzina. Ini loh yang harus kamu kok sibuk dengan tangan-tangan Tuhan lah apalah segala macam. Ini yang harus kamu kritisi, Herdi. Kok Tuhan menyuruh kita cari yang suka bersundal dan berzina, bukan perempuan baik-baik? Gimana kalian ini, ya? Gimana kalian cara berpikirnya? Ya, silakan. Oke. Jadi memang sulit ya untuk menjawab argumen saya ya. Oke, bentar ya. Tuhan menyuruh menikahi Hosea bersundal, itu bentuk kasih Tuhan, bro. Gini, kalau Tuhan itu ya otoriter kayak manusia, ya sifatnya kayak manusia, tidak mau mendekati lagi, ya itu kan sebuah pengajaran yang ditipologikan. Kalau Tuhan tidak mau lagi mendekati manusia yang sudah berdosa ini, ya mustahil manusia ada selamat, kawan. Itu pengajaran yang Tuhan nyatakan, ya manusia sehina apapun kalau mau bertobat dia tetap terima, itu maksudnya. Makanya itu Tuhan kasih. Jadi Tuhan yang kami imani bukanlah seperti Tuhan Mekah yang nggak punya hati, nggak punya perasaan, ya kan? Tuhan kami nggak seperti itu, bro. Bukan Tuhan batu. Tuhan kami itu punya perasaan, makanya dia menganggap setiap orang yang bertobat percaya kepadanya itu disebutnya anak, bukan hamba lagi. Oke, ya. Carilah yang ini, bro. Tapi yang menjadi masalah, bro, kamu tidak menjelaskan apa itu penjelasan tentang ini ya, huru hara hari kiamat tadi ya. Nah, saya baca juga. Nanti kamu ini ya. Di dalam kitab ini tidak ada penjelasan doi, nggak ada, bro, ya, hanya perasaanmu saja. Nah, oke.
Kamu sekalian akan melihat Tuhanmu pada hari kiamat sejelas kamu melihat ini. Ini adalah bulan. Ini adalah bulan. Kamu tidak samar dalam melihat Allah. Jadi melihat dengan mata kepala. Oke, dijelaskan lagi. Ini di dalam kitab itu yang tadi ya. Huru-hara hari kiamat. Kamu sekalian akan melihat Tuhanmu dengan mata kepala. Ya. Nah, masalahnya yang kamu imani di sekarang, Allah itu laisa kamitslihi syai'un, bukan berarti Allah tidak punya wujud. Allah punya wujud, punya bentuk, tetapi wujudnya tidak serupa, tidak sama dengan manusia. Mengapa? Ya, manusia itu punya tangan kanan, tangan kiri. Allah enggak punya. Allah tangannya dua-dua kanan. Kedua tangan Allah adalah kanan semua. Itu dikonfirmasi dulu di dalam kitabnya para nabi ya. Di sini tangan kanan. Oke. Kitabnya para nabi. Bentar ya. Kirinya mengetahui tangan kananmu. Oke, maka semua memotong kaki. Wah. Sebentar. Nanti di kitab ini di pause dulu sebentar, Bro. Saya enggak apa-apa. Lanjut aja. Di dalam kitab ini ada mengkonfirmasi bahwa Allah itu tangannya dua-dua kanan. Ya, di dalam kitab ini nama kitabnya ya. Nih. Ada mengkonfirmasi ya. Nih. Nih, dalam kitab ini kalau enggak ada muslimnya ya, nanti DM aja muslimnya yang mau kitabnya. Saya kasih karena memang saya lagi bagi-bagi literatur biar muslimnya itu paham. Halaman 63. Oke, kita buka halaman 63 ya. Bentar. Oke, saya harap waktu saya bisa cukup ya. 63. Wih. Lambat dibukanya ini ya, Bro. Oke. 58. Aduh. Wah, cepat sekali waktu saya ya berlarinya. Saya tambahin 1 jam nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Bro. Nggak apa-apa. Oke. Ini Allah lalu Adam. Nah ini di sini ketika Allah menciptakan Adam, menaruh ke Adam hai rahmatimu, lalu mengucapkan Adam berkata aku nih. Lalu Adam mengucapkan assalamualaikum. Para malaikat menjawab waalaikumsalam warahmatullahi. Kemudian Adam kembali kepada Allah dan berfirman yang merupakan salam antara dirimu mereka. Kemudian Allah berfirman seraya menggenggam kedua tangannya berkata kepada Adam, pilih mana yang engkau inginkan. Adam berkata, aku memilih tangan kanan Robku sedangkan kedua tangan Robku adalah kanan. Ya, Adam berkata, aku memilih tangan kanan Robku sedangkan kedua tangan Robku adalah kanan yang penuh dengan berkah. Nah, oke. Udah ya? Jadi waktu habis juga. Iya, oke. Yeah. Jadi begini. Izin interupsi sebentar ya. Tolong Bang Herdi, kalau mengutip sebuah hadis, tolong Mohon maaf Bang, nggak apa-apa. Jangan dini Bang, jangan dini. Nanti saya dikira punya dayang-dayang. Jangan Pak, jangan komen. Biar aja Pak, biar. Mohon maaf. Oke, makasih. Ya, Pak. Iya, minta maaf ya Pak ya, Pak Yadin. Mohon maaf sekali. Oke. Jadi silakan waktunya dijalankan. Nah, ya. Itu berulang-ulang ya. Bahkan Herdi sebelum menunjukkan itu kan saya sudah jelaskan. Hadis tentang dua kanan Allah itu sahih. Nah itu. Nggak saya doifkan itu. Maknanya apa itu? Allah punya kebaikan semuanya. Bisa digambarkan dengan dua tangan Allah. Yadain yumna. Jadi tidak ada masalah. Figuratif sama seperti ketika saya bilang Tuhan punya bulu kaki, bulu paha. Apakah bulu paha itu Tuhan kamu benar-benar punya? Tapi menariknya kalau Herdi saya tanya, Tuhan kamu laki-laki, dia akan bilang, iya Yesus itu laki-laki. Karena Yesus itu adalah Bapa itu Yesus sendiri. Iya kan? Tuhan kamu mati, dia bilang Tuhannya mati. Tuhannya makan, dia pasti bilang, iya Tuhan saya makan. Konsekuensi logisnya, Tuhan makan, habis itu Tuhan mual, kenyang dia mules berak dia. Jadi
Itu kalau dalam Islam dinamakan mutajassimah, yang menjadikan Tuhan itu seperti makhluk. Ini dia nggak mau dibilang oneness, saya panggil aja dia mutajassimah. Ya, kalau di dalam Islam itu figuratif itu nggak usah diperdebatkan lah, mutar-mutar buah hadis, menuduh saya kalau hadis palsu saya sahihkan, yang doif saya kalau nggak senang, nggak ada kayak gitu. Buktinya tadi dua kanan Allah itu hadisnya sahih. Bertemu dengan Allah di hari kiamat, sahih hadisnya, sahih. Dan itu dijanjikan Allah. Makanya di dalam buku-buku literatur para ulama mereka katakan dia tidak mengharapkan kecuali berjumpa dengan melihat wajah Allah. Tidak ada permainan gambling. Kamu tidak jelaskan tadi perilaku Tuhan itu suruh cari perempuan-perempuan bersundal. Bagaimana Elisa dipanggil botak-botak. Tuhanmu begitu sensitif. Panggil 2 beruang. Mencabik-cabik 42 anak. Kok sensitif itu? Nilai moralnya apa coba? Ngajarin. Kira-kira kalau anakmu melakukan kesalahan kecil, Herdi, kamu apakan? Kalau pakai konteks ayat ini, anakmu kalau nuduh kamu, Pak Herdi, bermutu. Apa itu bermutu? Bermuka tua. Oh, langsung kamu rebus saja dia. Kalau ikut konteks seperti ini. Nah, makanya saya minta kamu jelasin gitu ayat itu. Kamu tidak jelaskan dari tadi. Apa mau dibawa ke figuratif lagi? Nah, saya tambah lagi ya. Saya tambah satu lagi ya. Ini diskriminasi nih. Janganlah kamu memakan bangkai apapun. Nah, Tuhan melarang. Jangan kamu memakan bangkai apapun. Tetapi boleh kau berikan kepada pendatang yang di dalam tempatmu untuk dimakan. Lah, nggak adil dong. Untuk pendatang boleh, tapi kamu jangan makan bangkai. Tapi kalau pendatang kamu boleh kasih. Tidak cuma dikasih, boleh kau jual. Nih, Herdi, boleh kau jual. Kepada siapa? Kepada orang asing. Artinya, kalau bangkai itu, ya misalnya kamu ada orang asing nih. Kamu kasih dia. Tapi untuk kamu jangan. Diskriminatif nggak ini, Herdi? Diskriminatif nggak ini? Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Jadi, gimana ini? Ini yang harus kamu terangkan daripada sibuk putar-putar ke tangan-tangan itu tadi. Ke sifat-sifat Allah itu tadi. Ya, ini yang harusnya aku terangkan. Gini, ya. Jadi jelas ya, kalau saya sebenarnya ini terus terang kasihan dengan pemahaman Herdi yang menjadikan Tuhan itu seperti makhluk. Itu kasihan sekali. Karena apa? Itu berdampak kepada pemahaman yang betul-betul mengguncang iman, akal, dan pikiran. Kita membayangkan aja konsekuensi-konsekuensi logis kalau Yesus itu di mana? Dia lari-lari. Murid-muridnya tidak berjaga-jaga, dia merasa khawatir gitu loh. Sampai sedih, dia ungkapkan perasaannya itu. Kenapa kalian tidak berjaga-jaga? Tidak mampukah kalian berjaga-jaga sejam saja? Kenapa bisa Tuhan? Ini kan Yesus itu kan Tuhan itu sendiri ya. Iya kan, Herdi? Kenapa dia nggak bisa keluarkan kekuatan powernya gitu? Dia bisa hentikan badai, dia bisa buat air menjadi teduh. Dia bisa rubah air menjadi anggur. Kenapa dia nggak pakai ilmu-ilmunya itu loh? Kenapa dia nggak pakai? Kenapa dia harus merasa terbebani dan berharap cawan itu lepas dari dirinya? Cawannya terlalu berat sampai dia harus lepaskan itu. Kenapa? Itu Herdi. Ya. Nah, sekarang tugasmu menjawab ini. Tuhan, kenapa bangkai itu kalau orang pendatang boleh dikasih, boleh dimakan, jual juga boleh, tapi jangan kamu. Ini diskriminatif itu ajaran itu. Itu Tuhan kayak begini yang harus kita pertanyakan gitu, Herdi. Bukan figuratifnya. Oke, mungkin ini saya satu kali lagi mungkin kita ke ini ya, closing aja ya. Ini udah menjelang maghrib ini, host. Oke, siap. Ya, sulit. Oke. Jadi tentang sulit. Asalkan gak ada dayang-dayangmu sulit kamu ada di saya. Bukan sulitnya apa? Kamu nggak membuktikan apa-apa tentang Ibnu Katsir hari kiamat itu doif, apa kajiannya, dasarnya apa, kan hanya dari mulutmu, klaim aja, asumsi aja kan, itu sulitnya bro. Jadi sulit kita diskusi dengan orang yang memang nggak tahu etika tolong jangan dulu dijalankan, waktunya. Jangan dulu dijalankan waktunya. Ya, oke. Silakan Herdi, lanjut dulu. Kalau masih jangan dulu jalankan waktunya. Iya, silakan Herdi. Iya, ini kita closing aja tadi ya.
Iya, saya dari tadi Ya, closing berharap aja, Bang kamu Heri. bisa bawa kajian. Saya berharap Alwan ini bawa kajian. Kita hari kiamat itu doib, ada kajiannya, bukan asumsi. Astagfirullah. Gimana ini kayak pengajar kayak gini mengajari dengan kebohongan dengan asumsi? Jangan, kita mengajari orang dengan asumsi, harus ada kajiannya. Lalu tentang apa tadi, memberikan bangkai, dimaksud laisa kamislihi sayun, ya itu. Jadi harus paham kalau Allah punya wujud, harus diterima apa pengajaran Muhammad. Allah itu tangannya dua dan dikonfirmasi oleh Adam, ya. Adam mengucapkan, ya tuh, kata aku memilih kanan Robku, sedangkan kedua tangan Robku adalah kanan yang penuh dengan berkah. Oke, kemudian Allah membuka kedua tangannya, Allah membuka kedua tangan kanannya, ternyata pada keduanya tergambar Adam dan berkata, wahai siapakah mereka, ya. Jadi memang ini bukan sesuatu yang figuratif, bro. Makanya kalau figuratif tolong dong detailnya dijelaskan, bukan asumsinya, bro. Mengatakan asumsi doif, tidak menjelaskan apa-apa tetapi mendoifkan apa yang saya bawa, ya. Kalau saya boleh pinjam kata-kata Allah di dalam sebentar ya, di dalam ini bentar ya, sorry di dalam Kasih waktunya huru-hara hari lagi, kiamat. kasih lebih waktunya lagi. Nggak apa-apa. Kalau udah selesai. Kalau saya boleh pinjam kata-kata Allah di hari kiamat, saya akan berkata, diam kamu. Ya kan? Allah ini menghardik si Arsi. Katanya, diam kamu. Kayaknya Allah jengkel, bro, dengan Arsi. Lalu Allah berkata kepada Arsi, diam kamu. Saya pinjam kata-kata itu untuk kamu. Silakan. Udah tambah 5 menit Bang Heri. Gak apa-apa kalau mau dikasih kasih lagi. Kita fair aja, bro. Nggak apa-apa. Saya Oh iya. Ya, jadi Iya. coba bisa udah kan? Udah selesai kan? Saya izin ya. Ya, closing saya sekarang, closing saya. Oh, Tunggu dulu ya. closing Alwan. Oh, silakan. Oke. Diam Bisa kamu sabar, Bang Martin. Heri. Ya. Jadi saya tadi kalau Herdi simak ya penjelasan saya bahwa kalau kita bicara merujuk sebuah kitab buku, jangankan buku yang Herdi bawa huru-hara hari kiamat, tafsir aja ada hadis doifnya. Coba lihat yang dia tunjukkan dari awal. Ada ndak dia sebutkan nomor berapa, sanad berapa? Yang sahih saya sahihkan nggak? Allah punya dua tangan kanan, sahih. Tahu saya itu sahih. Saya nggak doifkan kan? Nggak ada saya katakan doif. Kita akan berjumpa dengan Allah, sahih ndak? Sahih. Yang sahih kita sahihkan. Makanya ini lihat ini. Ya ini nih. Nih. Ini baca nih Herdi ini nih. Hadis palsu huru-hara akhir zaman. Banyak hadis-hadis palsu huru-hara sampai hari-hara lagi. Huru-hara akhir zaman. Banyak. Makanya itu loh, kalau bawa buku itu jangan modal baca aja gitu. Kami tuh kelasnya gini Herdi. Nih. Sebutkan mana hadisnya, nomor berapa, kita periksa. Ini namanya ilmu rijal, ilmu rijal. Ini. Tapi ngapain kita belajar ke orang yang nggak ngerti soal-soal kayak gini? Oke, jadi kesimpulan saya, ya, saya matikan dulu. Kesimpulan saya dari awal, ya, kita terangkan bahwa apa yang dilakukan Herdi itu sebenarnya ingin memaksakan bahwa Allah kami itu sama, ya. Laisa kamislihi syai', jangan dipahami Allah beda dengan makhluk, tidak. Tidak akan pernah sama dengan makhluk. Laisa kamislihi syai'. Wa huwas samiul basir. Nah, sehingga ketika kita memahami sebuah arti, sebuah Allah punya tangan dan dimaknai figuratif, makanya ada batasannya. Wala ya'lamu ta'wilahu illallah. Allah yang tahu takwil yang sebenarnya itu kayak bagaimana. Jadi tidak usah dipaksakan. Nah, sekarang yang seharusnya tadi kita lebih berkembang gitu loh. Saya ngajak Herdi berpikir, ya. Daripada mempersoalkan karakter, karena itu juga ada di perjanjian lama, sudah saya tunjukkan, Tuhan bersiul, Tuhan mengerang.
Kan enak bagi dia ya. Kalau dia yang ngomong, Tuhannya figuratif. Naik kendaraan, naik kerap, itu figuratif. Ngapain Tuhan naik kendaraan coba? Naik apa kerap apa grab itu ya? Terus terbang. Kan kalau bagi dia figuratif. Kalau giliran kita nggak boleh figuratif. Kan enak banget hidup lo. Enak banget hidup lo. Ya sudah, kalau kamu memahami itu figuratif, kami juga figuratif. Tapi ketika kamu memaknai Yesus itu mati, itu sudah berita akhir zaman. Bapak mati. Ya, Bapak itu kan cuma gelar kan. Jadi Tuhanmu betul-betul mati itu. Betul-betul mati Tuhanmu. Dan dalam sejarah perdebatan diskusi lintas agama, ini pernyataan yang paling tegas dan seorang Herdi, dan saya salut. Saya harus akui dia. Dia berkata, dia berdiri tegak, meskipun setelah ini dia akan dihujat kiri kanan, tapi itu saya salut buat dia. Dia berani mengatakan Tuhannya modar ya, Tuhannya mati. Kemudian poin yang lain adalah tentang yang saya jelaskan tadi. Saya coba melebar ya memang untuk menjelaskan bagaimana perintah-perintah yang harus dijelaskan daripada karakter Tuhan. Itu yang lebih penting daripada sifat dan gambaran Tuhan. Karakter Tuhan apa? Bagaimana dia, apa lagi? Kalau ya saya figuratif lah, ya saya disuruh pergi jalan kaki telanjang. Tadi yang botak-botak itu gimana? Hai botak. Terus Tuhan tersinggung. Ya, dia tidak singgung dari tadi itu. Tuhan tersinggung, suruh berdua beruang besar, mencabi-cabi anak-anak kecil 42 orang. Ini kan konsentrasi yang harus kamu pusatkan gitu, bahwa kenapa Tuhan sebegitu sensitifnya. Namanya anak-anak kan biasa, panggil orang-orang ngejek-ngejek, biasa kan. Kenapa hukumannya harus berat gitu loh. Dan ini ada banyak sekali yang bisa kita cari kayak begini di perjanjian lama. Daripada hanya sekedar figuratif-figuratif yang tadi dia tunjukkan di kitab-kitab yang kami harus minta klarifikasi sahih apa tidak hadisnya. Mudah-mudahan ini kasih kasih memberikan pencerahan buat teman-teman ya. Khususnya mereka-mereka yang memang bermodalkan terjemahan. Ya, kalau modal terjemahan memang kami ini yang bisa berbahasa Arab harus merendahkan diri kami untuk mengikuti alur mereka. Yang kedua, saya mohon maaf kalau ada kalimat-kalimat saya yang salah ya. Namanya saya juga manusia. Saya minta maaf ke Bro Herdi kalau ada ucapan saya yang menyinggung perasaan. Ya, itu mungkin karena saya terlalu semangat. Saya istighfar, minta ampun kepada Allah. Kalau ada ucapan-ucapan saya menyinggung perasaan saudara-saudara saya Kristen, ini hanya diskusi lintas agama. Selebihnya ini saya akan ajak Herdi ngopi-ngopi dan kita biasa tertawa lagi setelah ini ya. Jadi jangan dianggap serius. Barakallahu fikum. Ya, oke, terima kasih. Dengan berakhirnya ini selesai. Gimana Bang Herdi? Apa yang mau dialog? Sudah bro, oke. Ini Sudah. saya sapa dulu. Bro. Ini sudah mau azan ini. Tuh, dengar. Oke. Saya izin turun, nanti kapan-kapan lagi kita diskusi. Iya bro Herdi. Oh iya. Sabar mengikil. Ada yang Silakan. Ada Tritunggal Ortodoks ini, silakan. Mungkin ada tanggapan. Iyalah, menarik lah ini. Ini pesan ini tadi sepotong dua potong kata ini dari Gurunda Malikil. Tolong Gurunda kuping di papan tulis Gurunda ya. Siap. Diam kamu. Oke, terima kasih. Diam kamu. Oke. Oke bro, kawan-kawan semua ya. Iya. Thank you. Oke, Bro Herdi. Tuh. Oke. Iya. Pada kabur tertinggal. Ya. Oten. Cukup lah. Naik dong Oten. Saya dikit lagi mungkin izin, tapi belum nih, sedikit lagi. Iya, oke, siap Bang. Wah, ada Oke, siap. Ada Mbak CB di sini. Iya dong, ngawal Ustadz terus kemana-mana. Oh, siap. Ini. Ya ini parah ya Bang Umar ya. Buat lawak-lawak. Gimana bisa Tuhannya mati itu, aduh. Tuhan mati. Ada lagi Gimana nih yang parah nih. Meme? Tuhanmu mati gimana? Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Assalamualaikum, salam alehim. Waalaikumsalam. Mana meme? Astagfirullah fotonya. Profil. Aku naik karena ada nona cantik ini, makanya naik aku. Jadi kemarin yang naik itu Bang Meme yang naik di rumah aku kemarin. Astagfirullah. Iya, dia lagi bertakia ini.
Apa Bang Alwan, aku mau nanya ini Bang Alwan sama si apa ini, si Umar bin Khattab ini. Valen, Umar kau udah Al-Farisi. sempurna belum Islamnya? Apa? Kalau kau udah sempurna, udah bisa belum saya tanya-tanyai? Bisa kau tanya-tanya saya. Udah kita dialog dua arah ya. Apakah Muslim mengikuti ajaran Muhammad dan apakah Kristen mengikuti ajaran Yesus? Setuju ya? Bang Umar aja lah ya. Saya capek. Ya. Iya Umar, memang ini incaranku nih memang Alwan. Dasar Iya, Bang. boleh, silakan. Topiknya Boleh, apakah Kristen mengikuti ajaran Yesus ataukah apakah Islam mengikuti ajaran Muhammad? Kristen Perintah-perintahnya yang ya. mana? Tunggu dia, Kristen Kristen saya yang dong, mana? jangan kau cari masalah biar kau batalkan dialog. Ini otakmu dari dulu memang kayak gini. Lu Kristen yang mana? Udah mulai enggak? Kau Kau Kristen udah yang mulai mana? mau menghindar. Inilah ilmu yang kau Lo pakai. enggak. Biar akunya jelas gitu loh, Bang Meme. Kok Kristen yang mana? Kristen Antioquia, Kristen Protestan, atau yang mana? Biar akunya jelas. Udah Tritunggal aja udah umum. Macam mana? Iya, Tritunggal Tritunggal itu Kristennya kan sudah universal. Artinya berapa Kristen. denom itu kan sudah. Enggak, Udah oke maksudnya Tritunggal. kau Oke. kau Protestan kah? Udah Protestan. Tritunggal itu aja Tritunggal udah itu aja. Tritunggal banyak, ada yang Ortodok Tritunggal, Koptik Tritunggal, Oke, Katolik Protestan, Tritunggal. Kok oke. yang mana? Ya, Protestan. Nah, Protestan. gitu. Ya. Lalu. Saya yang bertanya duluan atau kamu yang bertanya duluan? Silakan. Kamu yang jawab duluan aja. Oh iya, aku yang bertanya duluan ya. Saya ingin bertanya kepada Umar bin Khattab ya. Anda ini kan sudah menjadi seorang mu'alaf. Artinya, Anda sudah memahami tentang ajaran-ajaran Islam dan perintah-perintah yang ada di dalam hadis maupun Al-Quran. Pertanyaan saya kepada kamu, perintah-perintah apa yang sudah kamu lakukan yang diperintahkan Muhammad di dalam hadis maupun di dalam hadis ya, saya tidak berbicara di dalam Al-Quran. Kalau Al-Quran itu perintah Allah Subhanahu wa taala tetapi di dalam hadis. Perintah-perintah apa yang sudah kamu jalankan? Silakan Umar bin Khattab. Kamu nanya. Kamu nanya kan gitu. Udah mulai Ya, saya panik. jawab. Biasa, kau dari dulu Perintah memang apa? kayak gini panik. Aduh, gue belum ngomong coy. Gue belum, udahlah gue wakilin Bang Yan kan dia senior, gue wakilin Bang Yan lah. Boleh kan? Salah. Lanjut aja. Kalau kau suruh jangan sama aja kau suruh dia menjadi tumbal itu Umar. Enggak akan bakalan jadi tumbal. Macam mana sih? Lawan meme bos. Kalau kau suruh Ustadz Alwan masih mending, masih imbang. Kalau kau suruh si Yan sama aja kau tumbalkan dia. kawan. Kenapa pertanyaan saya aja belum pernah Kau dijawab kalau yang sama meme tumbal-tumbal bos? kau suruh orang kau Umar. Loh, saya kan junior Bang Meme, seniornya Bang Yan. Emang nggak boleh? Boleh dong. Macam mana? Ya udah, jawab aja Mar. Jawab aja sama Valen. Gampang itu jawaban, paling gampang itu. Ya saya mengimani Tuhan saya satu dan Nabi saya Muhammad. Nah sekarang gue nanya sama lu nih. Kau kan Kristen Protestan. Gue nanya sama lu, sejarah Protestan coba lu hadirkan sama saya. Kalau nggak bisa, lu debat sama Kak Cebi. Yang ditanya di sini perintah malah berbicara tentang sejarah. Ini memang Valen ini memang udah kacau Kan Valen kau. dua arah, kan Yang kata kutanya dua arah. tentang Gue udah perintah. jawab. Enggak, yang Udah kutanya gua tentang jawab, perintah Bang di dalam Meme. hadis. Kamu Iya kan jawab udah jawab. Allah yang esa. Ini kan kacau kau Dan Valen. iya. Ya udahlah, kau debat sama Kak Cebi kan udah gue jawab. Perintahnya apa? Gue disuruh mengimani Allah yang satu. Gue disuruh mengimani Nabi gue, kan bener itu. Nah sekarang gantian gue nanya. Kamu kan bilang Sholat tadi 5 waktu, Protestan, puasa, zakat. Tritunggal, kan gitu. Banyak Nah itu, satu itu aja si yang Nona Cebi bisa fundamental. jawab, kamu nggak bisa jawab gimana sih?
Udahlah, nggak usah kau bentur-benturin gua. Gua Ya, juga paham. syahadat, sholat, puasa, zakat. Apalagi? Nah, sekarang Nikah. gini, Bang Meme. Kan gua udah jawab, intinya gua disuruh mengimani Allah dan nabinya kan gitu. Nah, Ya sekarang kau gua tanya, jawab, jangan kau suruh si Nona Cebi yang jawab, Udah. Valen. dengerin dulu atau gua turunin kamu. Serius. Ya lebih Gua bagus kan kau udah turunin jawab aja nih. daripada kau nggak bisa jawab. Mendingan udah kau Rukun turun aja lah udah. Islam, rukun Daripada iman kau itu nggak bisa jelas jawab, udah itu. kau turun aja lah. Pak Valen ngikutin rukun Islam, rukun iman. Bang Meme, Apalagi? Bang Meme kondusif dong. Ya Allah, turun beneran. Gimana sih, jangan diturunin. Jangan diturunin. Ah, Dia naikin aja. kabur. Demi Allah, dia kabur. Dia kabur. Kan sama aja di Al-Qur'an dan di hadis, gua disuruh melakukan perintahnya Allah. Gua disuruh mengimani nabi, termasuk sunnahnya kan gitu. Sekarang giliran gua nanya, nah kalau dia Protestan gua suruh jelasin sejarah Protestan, nah no, kabur. Nah aku cari lagi nih oten-oten nih. Cari lagi oten-oten. Assalamualaikum Bang Ian. Jangan seger-seger ya. Waalaikumsalam Ustadz Alwan. Iya Bang Ian. Gimana Ustadz Alwan? Sehat? Alhamdulillah. Sebenarnya ini agak lemas tadinya, cuman gara-gara ditantang jadi ya sudah lah, ayo. Aduh, dari Zoom ke sini begitu aja Herdi. Framing ya. Modal terjemahan mau dibawa-bawa. Iya, kita aja takut salah untuk berbicara hal itu. Dia berani gitu. Itulah Iwan Filah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Bani salah terjemahan saya bilang. Karena sudah jelas itu bahasa Indonesia, masa masih salah juga menerjemahkannya gitu. Berarti tuh tuannya kawin di surga, berarti kawin. Gitu. Tapi Ya, parah Herdi kan ini itu. berarti udah jelas ya, Herdi ini Wanes ya. Wanes, bukan dia nggak mau Wanes, dibilang iya. wanes. Tapi kalau di dalam Islam itu mujassimah, yang menjadikan Allah itu makhluk begitu. Tajassimah. Betul, betul. Parah itu. Tuhan mati, Tuhan makan, Tuhan lapar. Lahir. Kok lahir kok berani ya Bang? Makan, kawin tidur, ada. lapar, punya hawa nafsu ya. Punya hawa nafsu. Kok berani ya Bang? Bang Umar ya. Berarti Tuhan kawin dong. Iya. Oh iya Tuhan jelas punya di surga. anak. Saya izin dulu ya, Bang Umar, Bang Ian, Cebi. Bang- Siap. Bang Cebi. Iya. Bang Alwan. Thank you Ustadz Ya, Alwan. oke.